teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Made Kusmadewi, NPM 038 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, di sini saya dan teman-teman saya membahas tentang manajemen konflik. Sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan materi apa saja sih yang dibahas di manajemen konflik. Yang pertama ada pengertian manajemen konflik, yang kedua ada jenis-jenis manajemen konflik, yang ketiga ada fungsi manajemen konflik, yang keempat ada manfaat manajemen konflik, yang kelima ada tahapan manajemen konflik, yang keenam ada tujuan manajemen konflik, yang ketujuh ada strategi manajemen konflik, yang kedelapan ada contoh manajemen konflik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu pengertian manajemen konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen konflik dibedakan dengan dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan konflik artinya peristiwa yang terjadi ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan atau berselisih. Jadi, manajemen konflik adalah cara untuk mengelola konflik untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, itulah pengertian manajemen konflik dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ibu Stiayu Puturista Puspitasari, NPM 007. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tujuan dari manajemen konflik. Jadi manajemen konflik bertujuan untuk menghindari konflik, perselisihan, atau permusuhan di dalam lingkungan organisasi. Bila terjadinya konflik di dalam organisasi, dapat mengakibatkan stres dan ketegangan dari para pegawai. Dengan adanya manajemen konflik, diharapkan suatu organisasi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa sukses tanpa adanya konflik atau perdebatan dalam organisasi tersebut. Nah, materi selanjutnya itu adalah fungsi manajemen konflik. Penggunaan manajemen konflik memiliki berbagai fungsi, misalnya untuk mencegah gesekan antara atasan dan juga bawahan. Terdapat 3 fungsi penerapan manajemen konflik, yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas dan produktivitas pekerja. Tujuan utama manajemen konflik adalah untuk menghindari perselisihan atau bahkan permusuhan. Nah, dengan penerapan manajemen konflik yang baik, maka konflik-konflik yang terjadi bisa diatasi, bahkan dicegah sebelum konflik menjadi semakin parah. Dengan minimnya gesekan, maka kinerja anggota akan semakin baik. Tentu ini akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas pekerja. Pekerja dapat bekerja dengan maksimal tanpa perlu pusing memikirkan masalahnya dengan atasan. Nah, yang kedua itu adalah mengurangi kesenjangan antar pekerja. Jika terjadi konflik, suasana pekerjaan pasti tidak akan mengenakan. Atmosfer positif yang dibutuhkan untuk menghasilkan ide-ide kreatif menjadi hilang. Terlebih, jika konflik tidak segera ditangani, satu pihak bisa jadi memiliki relasi yang buruk dengan pihak lainnya. Maka dari itu, manajemen konflik penting untuk mengurangi kesenjangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, manajemen konflik juga penting dilakukan agar masing-masing pihak saling menghormati. Nah, yang ketiga itu adalah melatih kemampuan penyelesaian konflik. Meski konflik cenderung dilihat sebagai hal buruk, namun ada sisi lain mengapa konflik itu penting adanya. Konflik memang akan selalu ada, namun upaya organisasi untuk mengatasinya setiap kali ia datang pada akhirnya akan membuahkan hasil. Organisasi akan terbiasa dengan adanya konflik, lalu menjadikan manajemen konflik sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Tentunya, ini juga dapat mengasah kemampuan menentukan solusi yang lebih tepat untuk konflik yang terjadi di masa yang akan datang. Sekian dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya ada tahapan manajemen konflik. Yang pertama itu adalah identifikasi, di mana di tahap ini kita harus bisa menemukan jawaban atas apa yang kira-kira menjadi penyebab terjadinya konflik. Mulai dari mengetahui pihak mana saja yang berselisih, akar permasalahan, skala konflik, hingga dampak yang mungkin terjadi. Tahap awal merupakan tahap yang penting untuk mengukur dampak akhir yang ditimbulkan. Semakin dini kita mengidentifikasi adanya konflik, semakin minim pula akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Tentu tetap harus dibarengi dengan strategi manajemen konflik yang baik. Tahap yang kedua itu adalah diagnosis. Pada tahap ini, kita harus melakukan analisis dan
pemetaan konflik secara menyeluruh terhadap hasil identifikasi awal. Kemudian, buatlah diagnosis atau statement atas konflik yang terjadi. Misalnya, yang terjadi ternyata konflik vertikal antara manajer dan anggota tim karena sistem kerja yang tidak teratur. Nah, dari situ kita juga harus menyiapkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian beserta konsekuensinya yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan tidak berat sebelah. Yang ketiga, ada kesepakatan solusi. Di tahap ini, kedua belah pihak dipertemukan. Kita sebagai penengah misalnya, menjabarkan berbagai opsi penyelesaian yang sudah dibuat di tahap sebelumnya. Kemudian, biarkan kedua pihak menimbang hingga sepakat untuk memilih mana solusi terbaik untuk keduanya. Nah, yang keempat adalah penerapan solusi. Sepakat terhadap solusi yang dipilih bukanlah akhir dari konflik, melainkan kedua pihak juga harus diawasi masing-masing untuk menerapkan apa yang sudah disepakati. Jika kesepakatan memerintahkan kedua pihak tidak boleh ikut campur atas urusan masing-masing, maka keduanya harus mematuhi hal tersebut. Jika kesepakatan juga ditulis beserta sanksi, maka kedua pihak juga terkena pasal ini jika melanggar. Maka dari itu, perlu adanya pengawas untuk mengevaluasi penerapan kedua pihak atas kesepakatan yang ada. Yang terakhir adalah evaluasi. Selain memantau pelaksanaan kesepakatan, penerapan solusi juga harus dievaluasi. Ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif solusi yang telah dipilih. Jika sudah baik, maka kita tak perlu khawatir lagi jika konflik terjadi lagi. Sebaliknya, jika evaluasi menemui nilai yang buruk, maka kedua pihak harus memulai kembali tahapan kesepakatan solusi untuk memilih solusi yang baru. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain cara dan teknik terbaik melakukan manajemen konflik, melaksanakan manajemen konflik juga memerlukan strategi yang baik agar tidak salah langkah dalam melaksanakannya. Ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik. Di sini saya akan menjelaskan 5 strategi manajemen konflik. Yang pertama ada collaborating. Kerjasama akan membantu semua anggota untuk meraih tujuan organisasi, juga menjaga hubungan antar anggota. Kapan kita bisa menggunakan strategi ini? Jika tingkat hubungan atau tingkat kepercayaan dalam organisasi tinggi sebagai pemimpin, Anda menginginkan para anggota memiliki solusi. Kekurangan dari strategi ini adalah menghabiskan banyak waktu dan energi. Lalu strategi yang kedua ada compromising. Mengalah pada sesuatu hal untuk keberhasilan dan bertujuan untuk mencapai kenyamanan bersama. Kita bisa menggunakan strategi ini untuk semua anggota yang memiliki pemikiran yang sejalan untuk mencapai tujuan jika tujuan itu tidak terlalu vital. Kekurangannya adalah strategi ini mungkin tidak bisa digunakan jika tuntutan dan tujuan vital bagi kelangsungan organisasi. Yang ketiga ada accommodating. Bekerja untuk tujuan yang sama merupakan hal yang paling penting dan mengutamakan kelanggengan hubungan dalam organisasi. Kita bisa menggunakan strategi ini jika Anda sebagai pemimpin sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Harmoni dalam organisasi merupakan hal yang paling penting. Namun strategi ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kredibilitas bisa menurun, beberapa ide tidak tertampung dan terrealisasikan. Yang keempat, ada avoiding atau menghindari konflik dengan mengalihkan atau menundanya. Kita bisa menggunakan strategi ini jika konfliknya kecil, ada hal yang lebih penting, anggota lain dalam organisasi dapat menyelesaikan konflik itu sendiri. Tapi strategi ini memiliki kekurangan, yaitu keputusan penting terkadang tidak dipikirkan secara matang. Masalah akan semakin membesar jika menundanya. Kelima, ada competing. Bertujuan untuk memenangkan konflik dengan berkompetisi, seseorang perlu menggunakan kekuasaan demi tujuan. Kita bisa menggunakan strategi yang terakhir ini jika memiliki waktu yang sedikit, keputusan cepat sangat dibutuhkan. Kekurangannya bisa meningkatkan konflik. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik dalam organisasi. Baik, konflik yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Konflik ini menjelaskan seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Contohnya yaitu seseorang yang merasa menyesal bekerja sebagai kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Materi yang kedua yaitu tentang konflik antar
individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini menjelaskan konflik yang sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan, seperti contohnya antara manajer dan bawahan. Yang ketiga yaitu materi konflik antar individu. Nah, jenis konflik yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh yaitu seorang individu mungkin dihukum dan diasingkan oleh sekelompoknya atau kelompoknya sendiri, kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompoknya. Materi yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Materi yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Jenis konflik yang biasanya timbul sebagai akibat untuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini juga telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk-produk baru seperti teknologi, jasa, dan harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Sekian materi dari saya, jenis-jenis konflik dalam manajemen konflik. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Ayuti Wiranti, NPM 019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat manajemen konflik. Pertama, meningkatkan keterlibatan tim proyek. Saat terjadi konflik, untuk tim proyek yang sebelumnya pasti dan tidak peduli akan terlibat dalam memberikan ide atau gagasan terkait masalah yang sedang dihadapi. Ini merupakan hasil positif untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan rekan kerja. Kedua, mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik. Dengan beragam masalah yang muncul, tim proyek akan dilatih untuk tanggap, mencari solusi yang tengah dihadapi. Kemampuan dalam menghadapi berbagai konflik merupakan skill yang sangat bermanfaat menghadapi dinamika perusahaan yang terus berkembang. Ketiga, mendeteksi celah dalam sistem kerja. Jika suatu proyek menghadapi sebuah konflik, artinya ada sistem kerja yang perlu dievaluasi kembali. Apakah konflik antar tim proyek atau budaya kerja yang tidak sesuai dengan tim dan berbagai asumsi lainnya? Dengan adanya masalah, maka dapat dideteksi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik dan solusi apa saja yang dilakukan. Keempat, melatih tim proyek untuk merepati dan berorientasi pada solusi. Dengan melibatkan tim proyek dalam proses manajemen konflik, artinya melatih mereka untuk berpikir untuk berorientasi pada solusi dan melatih rasa empati mereka. Ini akan melatih soft skill mereka yang akan sebagai berguna di masa depan selain kemampuan teknis. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai contoh dari manajemen konflik. Yang pertama, konflik kepemimpinan, di mana seseorang yang tidak memiliki pengalaman sebagai pemimpin dan diposisikan sebagai pemimpin tanpa adanya pelatihan. Bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin itu berbicara kepada para bawahannya, atau bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin itu mengadakan sebuah rapat, atau bagaimana pemimpin itu bisa menegur atau menegakkan disiplin untuk bawahannya. Atau juga para pemimpin itu bagaimana bisa memberikan solusi atau memberikan tugas kepada para bawahannya. Yang kedua ada konflik kepribadian, di mana konflik ini menyangkut tentang kepribadian manusia yang memiliki perbedaan kepribadian di tempat kerja. Misalnya, ada seseorang yang memiliki tipikal yang bijaksana atau peduli terhadap sekitarnya, atau bisa juga sebaliknya. Ada pula dengan seseorang yang memiliki tipikal yang lebih ceria, humoris, dan menyenangkan. Ada pula seseorang yang mudah stres atau mudah cepat lelah di tempat kerja. Yang ketiga, konflik gaya kerja, di mana seseorang memiliki gaya kerjanya masing-masing. Misalnya, seseorang menyukai gaya kerja yang berkelompok ataupun yang individu. Ada pula seseorang yang harus dituntun dalam setiap langkahnya dalam bekerja. Ada pula yang tidak. Yang keempat yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini sering sekali terjadi di tempat kerja. Misalnya, diskriminasi terhadap umur, ras, gender, usia, dan lain-lain.
Ada pula diskriminasi terhadap ibu-ibu hamil di tempat kerja. Yang terakhir ada brainstorming idea, yaitu sebuah kegiatan di mana membuat ide untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, kegiatan ini biasanya akan menimbulkan sebuah perbedaan pendapat, sehingga suasana dalam kegiatan tersebut menjadi tidak kondusif. Nah, baik, sekian materi yang dibawakan oleh kelompok 6. Semoga materi yang kami bahas bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih.